bahwa kami dengan tegas menolak tindakan sepihak yang dilakukan oleh DPD Gamki Provinsi Sumatera Utara yang telah mengeluarkan SK Karateker DPC Gamki Kota Medan. Pengurus DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Gamki Kota Medan menolak dengan tegas SK Caretaker yang dikeluarkan DPD Gamki Sumatera Utara. Karena selain syarat kepentingan jelang pilkada, pengurus DPC Gamki Kota Medan menuding SK Caretaker itu juga menyalahi dan tidak sesuai dengan ADART Gamki. Dalam poin pernyataan sikapnya, pengurus DPC Gamki Kota Medan menyebut ada unsur di DPD Gamki Sumut melakukan intervensi, dan memberikan pernyataan yang menyesatkan publik hingga memburuknya situasi Gamki Medan. Hal itu ditegaskan Sekretaris DPC Gamki Medan, Ferry Susanto Sihite, didamping pengurus DPC Gamki Medan dan PAC Gamki sekecamatan Kota Medan di kantor Sekretariat DPC Gamki Medan, Jalan Sembada Medan Selayang, Sabtu tanggal 20 Juli tahun 2024 malam. Dikatakan Ferry Sihite, kepengurusan Gamki Medan yang dipimpin Ketua Nimrod Sihotang SHMH adalah sah, karena terbitnya SK Caretaker cacat prosedural. Pengurus DPC Gamki Kota Medan dan PAC sejajaran Kota Medan menyatakan sikap dengan tegas menolak tindakan sepihak yang dilakukan DPD Gamki Sumut yang telah mengeluarkan SK Caretaker DPC Gamki Kota Medan. Ia menegaskan, alasan penolakan SK Caretaker karena DPD Gamki Sumut tidak memiliki dasar yang memenuhi ketentuan ADART, seperti peringatan tertulis minimal 2 kali sebagaimana diatur dalam pasal 16 ART Gamki. Dan SK Caretaker itu pun harus mendapatkan pertimbangan tertulis dari DPP Gamki Sumut. Ferry mengatakan, dari ketentuan tersebut sangat jelas bahwa SK Caretaker tersebut cacat prosedural, dan alasannya tidak sesuai dengan fakta kronologis yang terjadi saat Konferkap. Seperti diketahui, Gamki Medan menggelar konferensi cabang Dewan Pimpinan Cabang, Konferkap, di Kompleks HKBP Distrik 10 Medan Aceh, Kamis tanggal 13 Juni lalu. Namun, Konferkap yang dihadiri pengurus DPD, DPC dan PAC Gamki ini mengalami deadlock. Ferry menyebut adanya perbedaan pendapat dan tidak tercapainya mufakat membuat Konferkap deadlock. Dalam pernyataan sikap yang dibacaan Ferry Sihite ini menyebutkan bahwa pada forum Konferkap, Sekretaris DPD Gamki Sumut Suangro Lumban Batu mengatakan Ketua DPD Gamki Sumut Darwin Sitompul tidak suka kepada Sekretaris DPC Gamki Medan Ferry Sihite yang maju di Konferkap. Dan supaya yang terpilih jadi Ketua dan Sekretaris DPD Gamki Medan haruslah orang-orang pilihan DPD Gamki Sumut. Kalimat ini menurut DPC Gamki Kota Medan sudah menunjukkan intervensi DPD Gamki Sumut kepada peserta Konferkap Gamki Medan. DPC Gamki Kota Medan bersama PAC atau pengurus anak cabang sejajaran yang ada di Kota Medan, pada kesempatan yang berbahagia ini ingin menyampaikan beberapa poin sikap DPC Gamki Kota Medan sehubungan dengan dinamika yang terjadi di DPC Gamki Kota Medan akibat adanya penerbitan surat keputusan atau SK Caretaker yang diterbitkan oleh DPD Gamki Sumut. Adapun hal-hal atau poin-poin pernyataan DPC Gamki Kota Medan adalah, yang pertama, bahwa kami dengan tegas menolak tindakan sepihak yang dilakukan oleh DPD Gamki Provinsi Sumatera Utara yang telah mengeluarkan SK Caretaker DPC Gamki Kota Medan, bahwa beberapa hal yang menjadi dasar kami menolak penerbitan SK Caretaker DPC Gamki Kota Medan tersebut adalah, yang pertama, DPD Gamki Sumut tidak memiliki dasar yang memenuhi ketentuan ADART atau anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Gamki, bahkan PO, untuk menerbitkan SK Caretaker. Di antaranya adalah belum adanya surat peringatan tertulis sebanyak minimal 2 kali kepada DPC Gamki Kota Medan sebelum mengeluarkan SK Caretaker sebagaimana tersebut, karena itu ada diatur di dalam Peraturan Organisasi pasal 16 angka kedua, bahwa sekiranya SK Caretaker harus dikeluarkan, maka harus terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan tertulis dari DPP Gamki. Artinya dari ketentuan tersebut sangatlah jelas SK Caretaker tersebut cacat prosedural. Apalagi dasar dan alasan penerbitan SK Caretaker tersebut tidak sesuai fakta dan kronologis peristiwa yang terjadi di acara Konferkap Gamki Kota Medan yang beberapa waktu lalu dilaksanakan. Pasca terbitnya SK Caretaker tersebut, Ferry kemudian menyebut pihaknya di bawah kepengurusan Nimrod Sihotang selaku ketua, telah mengirim surat ke DPP Gamki tertanggal 9 Juli tahun 2024 yang ditembuskan ke MPO Gamki di Jakarta. Surat itu sebagai tanggapan atas terbitnya SK DPD Gamki Sumut tentang pengurus Caretaker DPC Gamki Kota Medan 2024.
Pihaknya juga menolak adanya pelantikan pengurus beberapa PAC Gamki tingkat kecamatan di Kota Medan oleh pemegang mandat SK Caretaker. Ferry Sihite secara tegas mengatakan pelantikan yang dilakukan pemegang SK Caretaker tidak sah. Karena, pelantikan pengurus PAC Gamki kecamatan hanya dapat dilakukan oleh DPC Gamki Kota Medan yang definitif. Artinya, pengurus PAC Gamki tingkat kecamatan sekota Medan saat ini masih sah sebagai pengurus hingga 2027. Lebih lanjut, Ferry Sihite meminta para Forkopimka, pemerintah tingkat kecamatan, untuk tidak mengakomodir segala bentuk kegiatan maupun pelantikan yang mengatasnamakan PAC Gamki tingkat kecamatan, kecuali pengurus PAC yang telah dilantik oleh DPC Gamki Kota Medan yang definitif. Kami menceritakan, Kompercap DPC Gamki Kota Medan waktu itu dilaksanakan tanggal 13 Juni, bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Uskup Agung, Jalan Maijen Suprapto. Jadi Kompercap dilaksanakan sesuai dengan arahan dari DPD, sesuai dengan ketentuan juga yang berlaku. Artinya tahapan-tahapan organisasi sudah kami laksanakan. Ketika pelaksanaan Kompercap, ketika agenda Kompercap akan dimulai, ada beberapa instruksi daripada para peserta agar DPD Gamki Sumut memverifikasi para peserta Kompercap tersebut. Jadinya ketika itu kita menanyakan maksudnya apa, mereka memverifikasi. Jadi untuk ketika verifikasi itu apa yang mereka minta kita berikan, artinya administrasi seperti foto-foto ketika melakukan musancap, ketika melakukan pelantikan, salinan SK juga kita sampaikan kepada mereka. Kemudian DPD Gamki Sumut menjawab pertanyaan itu dan memberikan hasil verifikasi itu kepada audiens atau kepada para peserta persidangan Kompercap. Pernyataan mereka bahwa Kompercap DPC Gamki Kota Medan saat itu tidak layak atau tidak bisa untuk dilanjutkan. Kemudian kami selaku penanggung jawab DPC Gamki Kota Medan mempertanyakan dasar-dasar mereka. Kenapa mereka menyatakan tidak bisa dilanjutkan? Karena ketika mereka minta verifikasi, kita sudah maui verifikasi itu kita lengkapin. Alasan mereka tidak lengkapnya administratif pada waktu pelaksanaan pemilihan para pengurus anak cabang. Sempat terjadi argumen perdebatan yang salah satunya kita pertanyakan, tidak adanya fungsi, tidak adanya tugas-tugas ketika pelaksanaan Kompercap itu, bahwasannya DPD Gamki Sumut tidak ada ditugaskan dalam Kompercap itu untuk memverifikasi PAC-nya DPC. Artinya ketika DPD Gamki Sumut saat itu meminta agar mereka memverifikasi, itu tidak ada termaktum di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bahkan PO. Karena pada saat tugas-tugas Kompercap, yang pertama adalah menilai hasil kerja DPC Gamki Kota Medan. Yang kedua, menyusun garis-garis besar organisasi. Yang ketiga, memilih pengurus baru untuk periode selanjutnya. Artinya, DPD Gamki saat itu membuat suatu pernyataan yang tidak ada relevansinya atau tidak mendasar. Artinya ketika perdebatan itu terjadi laga argumen, mereka tidak mampu menjawab. Lihat situasi yang sudah tidak kondusif, maka kami penanggung jawab saat itu, ada ketua dan sekretaris, mengambil sikap agar kita keluar dari dalam ruang sidang. Karena itu adalah gereja. Akhirnya kegiatan Kompercap saat itu kita tunda. Ini harus digarisbawahi, kita tunda saat itu. Setelah keadaan tersebut kita menunggu. Artinya harusnya DPD memberikan jawaban tentang itu atau mempertanyakan kepada kami bagaimana kelanjutan itu. Tapi seujug-ujug DPD sudah mengeluarkan surat caretaker. Kami DPC Gamki Medan sudah menyurati DPP Gamki yang notabene adalah Ketua Umum Gamki. Bahkan surat itu juga kami tembuskan kepada MPO untuk kami bertemu secara langsung untuk menyampaikan kronologi kejadian pemberhentian kegiatan Kompercap tersebut pada tanggal 13 Juni kemarin. Akhirnya yang membuat lucunya, surat kami belum dibalas oleh DPP, tapi DPD sudah mengeluarkan surat caretaker. Pasal 16 juga dikatakan caretaker itu juga diperbuat ketika DPD dan DPP melakukan penilaian. Itu pun, ini ada tanda kutipnya, itu pun setelah
DPD dan DPD itu memberikan peringatan surat 2 kali kepada cabang tersebut. Surat caretaker itu caretaker itu cacat administrasi atau inkonstitusional karena banyak hal-hal yang dilanggar oleh DPD Gamki Sumut untuk mengeluarkan surat caretaker kepada DPC Gamki Kota Medan. Karena itu juga termaktub di dalam anggaran dasar, bahkan anggaran rumah tangga, bahkan PO, bahwasanya pengurus anak cabang itu dipilih melalui musancap dan disahkan oleh DPC. Tidak ada dikatakan itu caretaker. Pasca keluarnya SK caretaker ini, sebagian PAC ada dilantik oleh pengurus caretaker ya? Ya, itulah yang juga kami membingungkan. Setahu kami, karena itu juga termaktub di dalam anggaran dasar, bahkan anggaran rumah tangga, bahkan PO, bahwasanya pengurus anak cabang itu dipilih melalui musancap dan disahkan oleh DPC. Tidak ada dikatakan itu caretaker. Kok bisa pula baru sekali ini terjadi, dan ini hanya terjadi di Kota Medan. Bahkan DPD Gamki Sumut dulu pernah di caretaker, tapi turunannya ke bawah tidak pernah ikut di caretaker juga. Di akhir, Ferry kembali mengungkapkan keheranannya dengan sikap DPD Gamki Sumut yang terkesan sangat memaksakan kepentingan hingga berani melanggar aturan ADART. Ia menuding hal itu ada kaitannya dengan pilkada serentak yang akan segera dilaksanakan. Sehingga DPD Gamki Sumut terkesan memaksakan kepentingan. Ferry mempertanyakan kepentingan siapa yang diendorse DPD Gamki Sumut hingga berani menabrak konstitusi Gamki. Ya, kalau dengan terbitnya SK caretaker ini, yang seolah-olah kami pikir, yang seolah-olah kami nilai ini seperti, dan ini kami duga, ini seperti dipaksakan. Artinya kami yakinin, ini berarti ini ada impact-nya atau ada ini hubungannya. Apalagi memang seperti yang disampaikan tadi, saat ini kan Indonesia akan sebentar lagi akan melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak. Dalam konteks sekarang kita berbicara dalam Sumatera Utara yang akan melakukan pemilihan gubernur dan Kota Medan yang akan melakukan pemilihan wali kota. Ya mungkin dugaan kami, mungkin ini bisa digiring, akan dipakai ini. Kalaupun ini yang kami duga ini dipakai untuk menjadi ajang sebuah kepentingan oleh DPD Gamki Sumut, kepentingan siapa yang sekarang ini akan mau di-endorse oleh DPD Gamki Sumut, sehingga mereka memaksakan segala sesuatu atau halal, bahkan sampai menabrak konstitusi Gamki. Jadi kami dari DPC Gamki Kota Medan meminta kepada para perangkat-perangkat pemangku jabatan, dalam hal ini adalah Muspika pada tingkat kecamatan, agar jika mengetahui akan ada kegiatan musancap atau musyawarah anak cabang pada tingkat kecamatan masing-masing di kecamatan, agar tidak mengakomodir atau bahkan memfasilitasi. Karena PAC yang saat ini ada dibentuk oleh DPC Gamki Medan pada saat kami waktu itu masih definitif. Artinya surat keputusan yang kami keluarkan untuk pengurus anak cabang yang ada saat ini masih dalam status aktif dan masih dalam status berlaku. Artinya pengurus PAC yang ada saat ini itu masih pengurus PAC yang sah, karena surat keputusan yang kita keluarkan masih berlaku dari mulai 2024 sampai 2027. Kami DPC Gamki Kota Medan bersama para PAC Gamki sejajaran di Kota Medan dengan tegas menolak surat caretaker yang dikeluarkan DPD Gamki Sumut untuk DPC Gamki Kota Medan. Dan sekali lagi kami menegaskan bahwasanya PAC-PAC Gamki yang masih ada saat ini yang memegang SK sampai dengan tahun 2027 statusnya masih aktif.